Rusak hubungan itu gengsi ya. Ya. Gengsi yang terlalu tinggi. Itu PDKT hal nggak penting aja dia omongin, tapi pas sudah menikah jadi hilang. jadi hilang. Kemana gitu manisnya elu? Thinking, speaking, feeling, acting, talk the truth. Halo, assalamualaikum. Ya kan belakangan ini kayaknya aku juga tadi lihat di feed Instagram itu di explore, katanya banyak kasus perceraian terjadi pada usia pernikahan muda, itu kayak umur 30-an ke bawah lah ya. Bahkan yang 25 tahun nikah baru 2 tahun aja, umur 25 ya pasangannya baru 2 tahun 1 tahun. Ada yang udah menikah tapi baru berapa bulan, atau ada yang baru 1 tahun itu mereka udah pada cerai. Menurut Tamam apa sih penyebabnya? Pasangan muda itu mudah banget untuk mengambil keputusan bercerai. Kalau aku lihat sih, Bab, yang aku lihat itu mereka saling ego ya sih. Oh, tinggi egonya ya. Nah, jadi dari egonya dia itu karena aku paling bener lah, dah gitu, nggak mau ngebuka omongan nih, nggak mau saling ngobrol. Kalau menurut aku sih masalah utamanya di ngobrol ya. Komunikasi Iya nggak sih? antar pasangan ya. Heeh. Kayaknya itu penting banget deh. Nah, itu nggak cuma untuk pasangan juga ya, kalau udah berumah tangga Semua itu harus ngobrol gitu. sama anak juga ya, salah Iya. satunya ya. Itu dia. Benar-benar ngobrol ya, kurangnya komunikasi. Iya, soalnya yang aku lihat dari kubu si istri ngejelekin si suami, kubu suami ngejelekin istri, saling menyalahkan, saling punya apa ya? Egonya tinggi ya masing-masing ya. Jadi kayak ngerasa dulu gue paling bener lah gitu. Jadi nggak mau untuk bertanya, emang salah gue apa sih gitu. Oh, Jadi saling kayak gitu sih, Pak. Nggak mau mengakui kesalahan, nggak mau dikasih tahu gitu. oh. Jadi ya kalau orang udah ngerasa paling benar, menurut aku sih untuk dikasih tahu yang benar nggak mau nerima nggak sih? Iya, kayaknya. Jadi hitungannya mereka bentrok. Nah dari bentrok itu ya jalan satu-satunya ya cerai. Ya nggak mau. Iya sih, kalau udah ego tinggi Iya, karena nggak ketemu titik temunya gitu. ya kan pasti kalau udah ngambil keputusan cerai gitu nyesel belakangan ya Nah sih. itu gimana caranya nih biar nggak sampai terjadi perceraian sehingga menyebabkan penyesalan, Pak. Iya sih. Jangan ngomong, nggak usah ngomongin cerai nih. Misalnya yang aku pribadi ya, yang aku rasain ya, berantem sama Amam, berantem sama Cece, kan itu kan percikan emosinya tinggi tuh. Pada saat lagi marah-marahnya gitu, hati nggak tenang, mulut maunya ngoceh aja gitu ya, apapun dikeluarin gitu, yang pahit-pahit semua udah. Tapi pas sudah selesai, rasa tuh Bodoh banget sih gua. Ngapain ngomong begitu? Apa sih yang yang mau lu sampaikan dari emosi lu itu? Padahal nggak ada baik-baiknya. Ada hati orang lain tuh terluka, mau anak, mau istri gitu. kayak wah nyeselnya bukan main. Dan Aku nggak aja bisa ngerasa ditarik begitu ya kan. lagi, ya. Ya rasanya kayak udah nggak bisa ditarik lagi gitu, buat kita Kaca pecah, mau diperbaikin, udah ditempelin sesuatu, tapi masih ada retakannya. gitu loh. Iya, nggak akan bisa mulus sempurna Nah, seperti itu. awal. Kalau aku pribadi ya, kalau berantem sama Amam, sama Cece gitu ya, sama orang tua kayak gitu, berarti. Tapi kalau nggak disalurin juga emosinya tuh kayaknya kesel gitu loh. Ya kalau terpendam jadinya juga mangkel, Pak. Iya, mangkel ya. Suatu saat meledak juga. Berarti Itu tadi ngobrol. ngobrol. Jadi walaupun emosi itu meledak, tetap harus diselesain ya. Iya, Even itu tunggu waktu tepat ya. even itu saling melontarkan unek-unek, saling melontarkan aib masing-masing gitu ya. Tapi kalau bisa setelah itu selesaikan, walaupun aib itu udah dilempar, gimana caranya aib itu dibersihin ya, ibarat kata gitu Iya. ya. Lu lempar kacang sembarangan ke orang, habis lu lempar sembarangan kan berantakan tuh. Nah memang kan udah selesai, lu udah nggak lempar tuh kacang, tapi kan berantakan tuh pasti lantainya.
Dan bahkan yang orang udah kita lempar kacang pasti setidaknya masih ada kotoran-kotorannya gitu ya, serbuk-serbuknya gitu, Iya. serpihannya. Oh, ibaratnya itu dibersihin. Masalah itu kayak gitu bukannya? Ya, Kayak setelah itu dibersihin gitu. dan jangan lupa minta maaf sih Pak. Oh, itu yang paling penting. Kalau aku pribadi, kalau apa habis ngomong nggak nyenakin nih ke aku, tapi karena aku selalu minta maaf, jadi ya udah gitu. Tapi kalau apa nggak minta maaf dan nggak mengakui kesalahan apa, bahwa tadi udah ngomong kasar atau ngomong nggak enak, itu di hati aku nggak akan pernah hilang selamanya. Mungkin cewek gitu kali ya. Jadi hal kecil yang bisa mengobati hati dia itu ya kata maaf. Oh, kata maaf dan apa? Selain kata maaf, Pastinya jangan diulangin lagi oh kalau itu ya, bisa. jangan diulangi lagi ya sih. Benar-benar. Cuma kan namanya emosi kan nggak bisa dikontrol ya. Itu salah satu ya masalah ego ya. Iya. Turunin ego berarti dengan cara minta maaf ya. Maaf. Iya sih, alhamdulillah sih aku selalu ucapin maaf itu mau ke Ama mau ke Cece. Dan dijelasin pastinya Pak. Kalau cuma ke maaf orang doang, tua. ya susah ya. Kalau maksudnya lu ngomong apa emang tadi? Ah, Maaf, dijelasin apa sih? juga ya. Apa sih yang lu minta maaf? Misalnya gitu? tadi misalnya apa ngomelin Amam karena Amam cuci piringnya nggak bersih, terus aku omelin ya misalnya nih ya, omelin Amam sakit hati dong, gua kan udah nyuci piring gitu, Menurut gua Lu kok, bersih. menurut gua bersih kok, lu nggak ngargain sih yang udah gua lakuin. Ternyata setelah masalah itu selesai aku minta maaf. Maaf udah ngomelin Amam karena nyuci piringnya nggak bersih. Tapi kenapa aku ngomel? Ini kan piring nanti kita pakai lagi nih. Nih, kalau nanti aku lupa bilas lagi dan ini kamu cucinya nggak bersih, aku taruh makanan itu jadi steril gak? Ya, Oh, dikasih penjelasan seperti itu ya. Betul. Simpelnya kayak gitu ya. Iya ya. Segala sesuatu itu ada yang harus dibahas ya. Itu tadi Kalau yang bisa aku bilang. diselesain ya. Itu tadi ngobrol. Ngobrol ya, benar-benar. Sebenarnya gini sih, biasain dulu buat ngobrol. Biasain Jadi, dulu ya. Ya, dari Menjalin komunikasi. awal kita berhubungan itu yang paling penting kita biasain buat ngobrol. Kayak kita ngomongin yang nggak penting, ngomongin Oh iya. gosip. Jadi inget waktu kita masih PDKT ya, Iya, hal nggak penting hal aja nggak kita penting omongin ya. bahas, gitu. Kenapa pas sudah menikah hal itu sudah tidak ada? Kan konyol ya kalau misalnya ada Kalau udah orang. biasa ya. Iya, masalah kan dia waktu PDKT hal nggak penting aja Ngomong, dia omongin, tapi pas sudah menikah jadi hilang. jadi hilang. Kemana gitu manisnya lu gitu waktu saat itu gitu ya. Bener ya. Hal kayak gitu tuh berarti rumah tangga itu harus dijaga ya. Betul. Berarti dari PDKT ya. Ya, apa yang biasa lu lakuin terus gitu. Nah, timbul pertanyaan lagi nih Mama aku. Apa? Kalau misalnya orang itu menikah berdasarkan ta'aruf atau penjodohan, Mam. Gimana, Mam? Ya itu dia. Kita harus membiasakan diri, Pak. Maksudnya gini, nggak kenal maka nggak sayang, nggak sih? Oh, jadi harus tetap mengenali ya. Iya, kita harus Walaupun berusaha mengenali. Namanya Ya lu udah dijodohin, lu mau ta'aruf mau gimana juga, ini kan pasangan lu nih seumur hidup lu sama dia. Kalau lu mau awet, lu mau hidup lu bahagia, pernikahan lu tuh goals gitu ya, happy gitu terus ya, lu harus berusaha gimana caranya merit lu ini mencapai goals gitu. Apa salah satunya? Ya itu tadi, lu harus terima nasib lu udah dita'arufin misalnya, ya harus dijalanin dong gitu kan. Nah, cara ngejalaninnya itu tadi, gimana caranya lu harus kenalin nih pasangan lu gitu biar lu sayang. jadi cari inget tahu. film yang kita tonton itu, Mam, yang Apa tuh? kemarin yang penjodohan yang orang pesantren itu, Mam. Oh, iya Apa sih namanya? Aku lupa tuh. Hati Suhita Ya, deh, jadi kalau nggak intinya salah satu itu memang harus mencintai ya. Ya. Mencintai, jangan salah. Sebenarnya misalnya bukan mencintai, Pak. Berusaha untuk untuk dicintai. mau memulai gitu. Oh, berusaha untuk mau memulai bahwa Walaupun dia sama nggak cinta kok. oh Sama nggak cinta. Oh, dia juga sebenarnya Dia nggak nggak cinta. cinta, sama. Yang Cuma dia mau berusaha karena dia menjaga Kan udah nikah, masa mau begini aja? Gue mau pernikahan gue bahagia dong. gitu. oh, jadi intinya mau apa tadi? Mengalah dong Mengalah berarti ya. Iya. Heeh. Mengalah untuk memulai. Walau untuk memulai. Ya itu Jadi- dihilangin gengsi. Oh, gengsi Nah. pertama. Ini salah satunya nih. Rusak apa namanya hubungan itu gengsi ya, gengsi yang terlalu tinggi. Memulai pembicaraan, memulai Males, untuk meminta malu. maaf, ya. Mulai untuk Takut duluan. memecahkan masalah. Iya benar ya.
Berarti kasus-kasus itu rata-rata mereka nggak mau ngobrol dan nggak ada yang mau memulai. nggak mau Berarti memulai, disebabkan masih karena gengsi ya. Jadi terjadilah, namanya masih muda kali ya, Iya ya. pikirannya juga masih ya gitulah. Ya, jadi intinya pertama tuh turunin ego, terus gengsi ya, Ya paling penting. betul. Dan mengalah sih Pak. Kalau kita mau ngalah itu bakal tetap adem gak sih? Kayak misalnya aku nih marah-marah, aku teriak-teriak, tapi apa ngalah? Jadinya nggak bentrok kan? Berarti itu Nah, salah satunya tadi kan egonya kan, Iya, egonya jangan berarti saling ego, tinggi. Kalau iya. yang satu lagi tinggi egonya, yang satu jangan ikutin jangan paling tinggi. ikutin, nah. Jangan, tahan dulu lah. Tahan. Namanya dia lagi ngeluarin masalahnya, Unek-unek. unek-uneknya, Dengerin aja. dengerin dulu ya. Iya. Oh, berarti balik lagi egonya dikontrol ya. Ya itu memang Manajemen sih, emosional kalau ya. orang-orang yang masih muda mungkin agak susah ya Pak, karena itu tadi kan masih menggebu-gebu lah istilahnya Iya sih, gitu, kayak masih ketutup muda. emosi Oh, gitu. jadi salah satu penyebabnya mereka yang masih tinggi ya keinginan willnya ya, betul. willnya jadi egonya tinggi, Jadi kalah gengsinya semuanya. tinggi, Iya. merasa punya power gitu ya. Maksudnya power Betul. di sini nih kayak kekuasaan gitu, misalnya suami gitu ya. Maunya diturutin. Ada juga yang istri atau ngerasa gue di keluarga gue selalu diturutin gitu ya, misalnya. Oh gitu ya, Jadi kebiasaan. benar-benar. Coba kalau kita mau kita ngerasa diturutin terus, tapi kita ngerasa juga kita harus mengalah gitu, Mm-mm. pasti kan nggak bakal jadi pertengkaran, Oh betul benar sih, adem masuk akal aja. sih. Cuma kalau yang satu maunya begitu tapi yang satu udah ngalah tetap nggak mau berubah, menurut aku sih ya udah ngalah aja terus sampai batas dimana lu benar-benar nggak kuat, lu give up, baru ambil keputusan gitu. Ah, Kalau dari sisi aku sih ya, mm-mm. hal yang paling fatal dalam berumah tangga itu perselingkuhan yang nggak bisa dimaafin ya. Oh, Selain itu masih bisa diperbaiki, karena Oh. kalau selingkuh itu udah nggak bisa Pak. kalau selingkuh gitu ya, itu Iya. sudah berkhianat nggak sih? Ya istilahnya Lu udah gak suka sama gue, lu udah gak mau sama gue, ngapain? Ya udah kelar aja. Khianat gitu ya. iya. Jadi masalah yang selain selingkuh tadi, kalau bisa jangan sampailah cerai gitu. Misal, Mam, Lari Misal. dulu. perselingkuhan itu terjadi dikarenakan salah satu pasangannya atau ini pria atau wanita ya, bukan pasangannya ada banyak, bukan, tapi antara pria dan wanita ini selingkuh dikarenakan mencari apa yang tidak ada pada pasangannya, Mam. Nah itu tadi berarti kan dia tidak mau memperbaiki pasangannya Pak. Jadi kayak nggak mau ngasih tahu nggak sih, gue tuh pengennya lu begini gitu, nggak ada komunikasi lagi kan. Coba kalau dia ngomong Sebenarnya kalau lu bisa kayak gini, lu bakal lebih cinta deh. gitu nggak sih. Oh, Jadi berusaha buat kasih tahu lah apa yang kita rasain, jangan dipendem terus jadinya meledak. Kita nggak mau ngubah yang ada, bukan ngubah sih, maksudnya memperbaiki yang ada, tapi kita malah cari. cari yang baru di orang lain. Oh, Sedangkan kalau hubungan itu, kalau lu nggak terus jaga, ya nggak bakal beres gitu, nggak bakal bener jalannya. aku jadi bisa menganalogikan gini, Mbak. Hubungan itu seperti Tanaman yang harus selalu dirawat. atau peliharaan ya. Ini analoginya ya, bukan menyamakan tapi analoginya. Jadi Kalau lu pengen punya tanaman itu bagus, awet, terus berkembang, berbunga gitu, bisa dinikmati hasil panennya gitu ya, itu harus dirawat. dipupuk Disiram. terus, disiram, Iya. dibersihin Kayak tempatnya. begitu. Oh, analogi sederhananya itu seperti itu ya. Iya, seperti merawat tanaman. Seperti merawat tanaman, Iya. Pak, ya. Benar sih, kadang benar juga sih, masuk akal. Benar-benar. Sejauh ini yang kita dapatkan dalam hubungan rumah tangga kita memang seperti itu. Setiap rumah tangga itu pasti ada konflik ya. Oh, pasti. Konflik internal, eksternal, konflik dari pihak keluarga pasti ada ya. ada. Udah semua sih alhamdulillah. Walaupun kadang nanti nongol lagi ke Iya, permukaan, itu lagi itu masalahnya. lagi masalahnya gitu. Ya, tapi kalau kita udah biasa handle, bakal berlalu gitu aja. Jadi kita udah tahu cara nanganin Kita udah pernah Pak kayak gini, masa kita begini lagi, carilah solusi. gitu. Nah, jadi kan mau belajar itu juga salah satu ya, mau belajar, mau belajar mau ya. menerima masukan Mau menerima gitu, masukan. mau berubah lah Jadi intinya. poin-poin pentingnya itu dalam menjaga
untuk pasangan muda menjaga hubungan harmonis di rumah tangganya itu egonya ya, Ego dulu. egonya, gengsinya gitu. Terus juga mau menerima ya, Iya, mau mau menerima, mendengarkan. terus mau mendengarkan ya. Karena ketika kita nggak mau ngedengerin, semua itu nggak akan bisa berubah, Pak. Iya sih. Kalau kita mau dengerin, di situ ada proses pikir kan, proses berpikir. Kenapa kayak gini terus gitu? Apa nggak bisa jadi lebih baik sih? Kita harus berubah. Nah, ada kan di situ. Tapi ketika kita nggak mau dengerin, ya udah keblok. Oh iya ya. Istilahnya kayak Lu nuangin air ke gelas yang gelasnya lu tutup. Masuk nggak tuh? Iya ibaratnya air itu. Nah, itu adalah sebuah masukan ya, ini ya, tapi yang kalau baik-baik gelasnya gitu ya. kebuka, itu air masuk ke tampung kan? Nah, itu kayak ibaratnya pikiran kita. Tuh. Oh gitu. Oke. Makasih ya. Iya, Jawabannya Kak. benar-benar Udah dapat. sampai.